Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Jumpa lagi pada hari ini pembelajaran kita yaitu tema 6, tema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran 1 dan 2 dan 3. Anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita masuk pada pembelajaran 1, yaitu bahan konduktor dan isolator. Anak-anak ibu, kamu baca halaman 137. Nah, dari hasil kesimpulan teks yang kamu baca, maka bahan konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Anak-anak ibu, lihat pada contoh gambar, yaitu bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Barang-barang ini semua ada di rumah, terutama di dapur, perabot rumah tangga. Contohnya ada sendok nasi, sendok sayur, panci, dan kuali atau belanga. Nah, ini adalah contoh bahan isolator, yaitu yang terbuat dari kayu, karet, kain, dan plastik. Ini sendok nasi juga ada yang terbuat dari kayu dan plastik. Kemudian tempat sayur atau tempat buah bisa juga dipergunakan tempat nasi. Kemudian sarung tangan dan handuk terbuat dari kain. Nah, anak-anak ibu, kamu lihat tampilan ini adalah bahan perabot atau panci, gabungan dari bahan isolator dan konduktor, yaitu tangkai pada panci tersebut terbuat dari plastik atau kayu. Demikian juga tangkai pada tutupnya. Sementara badan atau bagian panci tersebut terbuat dari bahan konduktor, yaitu misalnya aluminium ataupun besi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 2 tentang sejarah tremos. Kamu buka halaman 146. Sejarah tremos. Tremos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Nah, tremos diciptakan oleh bangsa Inggris pada tahun 1902, yaitu yang bernama James Dewar. Buatan James Dewar yang penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Ibu katakan tadi James Dewar adalah bangsa Inggris, maka ibu kota London adalah Inggris. Nah, anak-anak ibu, kamu amatin gambar tremos berikut. Tremos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Ini adalah fungsi dari tremos ya. Kemudian bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah
dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos, yaitu jaket dan selimut. Nah, kemudian kamu baca halaman 148, yaitu penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu baca ya. Dari kesimpulan yang kita baca teks tersebut, yaitu panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga, cara perpindahan panas dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada pembelajaran ketiga. Yaitu kamu baca di halaman 156, peran masyarakat terhadap lingkungan budaya sosial budaya. Kamu baca ya, kan kamu amatin. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terhadap tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Meskipun ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan, akan tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyangnya kembali meningkat. Ini adalah keberadaan desa adat memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Contoh-contohnya ini. Desa adat Bena di Ngada dari Nusa Tenggara Timur, desa adat Sade di Lombok, desa adat Wairebo dari Nusa Tenggara Timur, desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, desa adat Terunyam di Bali, desa adat Pariangan Tanah Datar di Sumatera Barat. Anak-anak ibu, ini contoh desa Osin di Kameren. Desa adat Osin di Kameren, Banyuwangi, yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osin sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Ini ada di Jawa ya, di Pulau Jawa. Kamu baca pada halaman perajin batik Osin, yaitu di halaman 160. Mati ya, di halaman 160 sampai halaman. Nah, dari kesimpulan teks yang kamu baca tadi, maka
Ibu simpulkan, yaitu tujuan diadakannya kegiatan pelatihan adalah semakin memperkaya penggunaan pewarnaan alam dan memperbanyak kreasi motif. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Nah, pada pembelajaran hari ini anak-anak Ibu cukup sekian. Lain waktu kita sambung lagi. Dan terima kasih.